Coba kalian perhatikan apa gambar yang ada di sana. Itu adalah gambar dari rempah-rempah ya. Ada cengkih, kayu manis, biji pala, dan juga ada lada. Nah, semua benda-benda itu kita sebut sebagai rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia sejak dulu kala dan juga paling dicari oleh bangsa Eropa. Rempah-rempah memiliki banyak manfaat bagi bangsa Barat. Rempah-rempah mereka gunakan sebagai penyedap masakan, pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Akan tetapi, rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa karena perbedaan kondisi alam. Bangsa Eropa berkeinginan atau berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harganya bisa sangat mahal karena proses membawa rempah-rempah dari daerah asalnya, yaitu India dan Indonesia, ini memakan waktu cukup lama. Oleh karenanya, bangsa Eropa mulai mencari cara dan tempat agar mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya dengan harga murah. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan bangsa Barat menjelajahi samudera, yaitu menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Bangsa Barat sampai rela menjelajahi samudra untuk mencari daerah rempah-rempah dikarenakan di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Berikut ini adalah beberapa faktor pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau disebut dengan gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Karena sekitar abad 15 di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah ini bahkan bisa semahal emas atau gold. Lalu faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Nah, ini disebut sebagai glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Hal itulah yang membuat mereka mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Lalu faktor yang ketiga, adanya keinginan menyebarkan agama. Nah, ini disebut sebagai gospel. Bangsa Eropa juga membawa misi, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Selain ketiga faktor utama di atas, masih ada faktor lainnya yang membuat bangsa Barat menjelajahi samudra, yaitu perkembangan iptek dan penemuan kompas. Berikut ini adalah beberapa bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia pada abad ke-15. Yang pertama kali adalah bangsa Portugis yang mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol pertama kali mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Lalu bangsa yang ketiga adalah Belanda. Belanda pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596. Lalu yang keempat, Prancis. Nah, Prancis menguasai Indonesia saat Belanda di bawah kekuasaan Prancis pada tahun 1806 sampai dengan 1811 melalui perantara Belanda. Lalu bangsa yang kelima adalah bangsa Inggris. Inggris pertama kali mendarat di Ternate, Maluku pada tahun 1579 dan mulai menguasai Indonesia dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena atau semau-maunya membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Perlawanan yang pertama terhadap bangsa Portugis. Portugis pertama kali datang itu di Malaka serta Maluku ya. Malaka itu di Aceh. Nah, semenjak datang di Malaka, bangsa Portugis ingin selalu menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan tersebut antara lain dilakukan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah yang berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian ada perlawanan dari Sultan Alauddin Riayat Shah yang berani menantang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan juga ada perlawanan dari Sultan Iskandar Muda yang merupakan yang paling gigih dalam melawan Portugis.
Perang berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Selain datang di Malaka, Portugis juga datang ke Maluku. Pada awalnya Portugis diterima dengan baik, namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Namun, Portugis melakukan tindakan licik, yaitu dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, yaitu putra Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Baabullah bersama rakyat berhasil mengusir Portugis. Selanjutnya perlawanan terhadap Belanda di berbagai daerah. Berikut ini adalah beberapa tokoh pahlawan yang berjuang dari masing-masing daerah. Dari Pulau Sumatera Utara ada Sisinga Mangaraja. Kemudian dari Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari. Dari Makassar ada Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan dari timur. Kemudian dari Papua, Silas Papare. Dari Maluku, Kapiten Patimura. Dari Yogyakarta, Pangeran Diponegoro. Dan dari Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan terhadap Belanda dari masing-masing daerah dengan tokoh-tokoh tadi ini belum ada yang berhasil karena disebabkan beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor penyebab kegagalan perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama, karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Lalu perjuangan bergantung pada pemimpin daerah tersebut. Lalu kalah dalam persenjataan. Belanda menerapkan politik adu domba atau yang disebut dengan divide et impera. Kegagalan dalam mengusir penjajah ini membuat kesadaran kaum terpelajar untuk melawan Belanda melalui organisasi. Kemudian muncullah organisasi-organisasi sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Organisasi ini muncul pada masa pergerakan, masa radikal, dan masa moderat. Untuk masa pergerakan, yaitu munculnya berbagai macam organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Party. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai organisasi modern pertama, sehingga tanggal lahirnya adalah 20 Mei ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian pada masa radikal, ini adalah masa atau waktu penentangan keras terhadap pemerintah Belanda. Organisasi tidak akan bekerja sama dengan Belanda, seperti Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian untuk masa moderat, pada masa ini perlawanan Indonesia dengan mengubah taktik. Organisasi Pergerakan Nasional masuk ke dalam Volksraad atau Dewan Rakyat bentukan Belanda. Organisasi yang masuk ke dalam Volksraad seperti Partindo, Parindra, Garindo, dan GAPI. Pada tahun 1926 mulai tumbuh rasa kesadaran untuk berjuang secara bersatu ya. Nah, para pemuda pada masa itu mengadakan Kongres Pemuda Indonesia yang berlangsung sebanyak 2 kali. Nah, untuk Kongres Pemuda 1 ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Ini merupakan persiapan Kongres Pemuda 2. Lalu Kongres Pemuda kedua ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini menghasilkan keputusan berupa menerima lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Lalu semua organisasi melebur menjadi satu nama, yaitu Indonesia Muda, serta Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, berikut ini merupakan isi Ikrar Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dampak dari Ikrar Sumpah Pemuda ini cukup besar ya. Yang pertama, perjuangan menjadi bersifat nasional, tidak lagi kedaerahan. Lalu kebulatan tekad untuk bersatu, modal terbentuknya negara kesatuan, serta timbul semangat persatuan dan kesatuan. Ingat, Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober.
Perjuangan melawan Belanda tidak hanya dilakukan oleh para pemuda saja, tetapi wanita atau perempuan juga ikut berjuang. Para wanita di Indonesia melakukan Kongres Perempuan Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap bangsa Belanda. Nah, Kongres Perempuan Indonesia ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu Kongres Perempuan Indonesia 1, Kongres Perempuan Indonesia 2, dan Kongres Perempuan Indonesia 3. Kongres Perempuan 1 diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 22 Desember 1928. Nah, kongres ini berhasil merumuskan tujuan, yaitu mempersatukan cita-cita wanita Indonesia, usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan perkumpulan wanita. Lalu untuk Kongres Perempuan Indonesia 2 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935. Kongres ini membahas tentang masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, serta masalah pernikahan. Kemudian pada Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga diselenggarakan di Bandung pada tanggal 23 sampai 27 Juli 1938. Kongres ini membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Dewan Perwakilan Rakyat, serta disetujuinya RUU tentang pernikahan modern. Dalam melawan penjajahan Belanda dipicu oleh rasa kebangsaan yang ada di Indonesia. Ada 2 faktor ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal ini maksudnya dari dalam bangsa Indonesianya sendiri. Berikut ini adalah beberapa faktor internal yang memicu rasa kebangsaan di Indonesia. Yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lalu menguasai Nusantara, rasa senasib sepenanggungan di antara rakyat Indonesia, serta keinginan menjadi negara merdeka dan berdaulat. Sedangkan untuk faktor eksternal atau yang berasal dari luar bangsa Indonesia, yang pertama adalah gerakan kebangsaan di Asia Afrika, kemenangan Jepang atas Rusia, serta gerakan kebangsaan di India. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah beberapa peristiwa penting pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia yaitu di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan rombongan Belanda akhirnya menyebabkan persaingan dagang dan penguasaan rempah-rempah di antara pengusaha Belanda. Untuk mengatasi persaingan dagang tersebut, pada tahun 1602 dibentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama Verenigde Oost-Indische Company atau disingkat dengan VOC. Nah, Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both. Tujuan dibentuknya VOC di Indonesia yang pertama adalah untuk menguasai pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Masa kejayaan VOC merosot pada abad ke-18. Hal ini disebabkan oleh banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Kemudian adanya persaingan dagang dengan kongsi dagang negara lain seperti EIC dari Inggris, membengkaknya biaya perang mengatasi perlawanan dari rakyat di Indonesia, meletusnya revolusi Prancis yang membuat kekuasaan Belanda atas Indonesia jatuh ke tangan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Selanjutnya, peristiwa penting masa penjajahan Prancis Belanda yang berlangsung dari tahun 1806 sampai 1811. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengirim Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tujuan Daendels adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang ingin menguasai Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Herman William Daendels adalah membangun Jalan Anyer Panarukan kurang lebih 1.100 km. Lalu langkah yang kedua, membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Membuat pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Dalam menempuh langkah tersebut, Daendels menerapkan sistem kerja rodi atau kerja paksa. Kerja rodi atau kerja paksa ini adalah rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar atau dibayar dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya peristiwa penting masa penjajahan Inggris dari tahun 1811 sampai 1816. Pada tahun 1811 Indonesia dijajah oleh Inggris. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan pemerintahan Raffles.
Yang pertama adalah jenis penyerahan wajib pajak dan rodi harus dihapuskan. Lalu rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang akan ditanam. Kebijakan yang ketiga, tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penyewa dan penggarap tanah tersebut. Pemberlakuan sistem sewa tanah. Kemudian bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Selama menguasai Indonesia, Raffles juga menemukan bunga raksasa. Nah, bunga raksasa ini disebut sesuai dengan namanya, yaitu Rafflesia arnoldi. Kemudian dia juga menulis buku yang berjudul History of Java. Dan yang ketiga adalah merintis pembangunan kebun raya Bogor. Berikutnya, peristiwa penting masa penjajahan Belanda yang kedua pada tahun 1816 sampai 1942. Melalui perjanjian konvensi London pada tahun 1814, Inggris harus menyerahkan daerah kekuasaannya di Indonesia pada Belanda. Penyerahan kekuasaan dilaksanakan pada tahun 1816, sehingga mulai tahun 1816 Belanda kembali lagi berkuasa di Indonesia. Tahun 1830 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bos menetapkan sistem tanam paksa, yaitu mewajibkan tiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi dan lada. Sistem tanam paksa membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Hal ini juga yang mengakibatkan aksi penentangan dan kecaman dari pihak Belanda sendiri. Seorang tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Edward de Westdekker. Nah, Edward de Westdekker ini memiliki nama samaran yaitu Multatuli. De Westdekker ini menulis buku yang berjudul Max Havelaar dengan tujuan mengkritik sistem tanam paksa. Baiklah, untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.